Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ajli salam wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah wa lil huzul ala al-ulum an-nafiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim malam Rabu di Masjid Baitul Hamdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tidak lupa niat iktikaf di masjid. Mudah-mudahan berbagi pahala kita dapatkan dengan duduk sambil menunggu waktu Isya. Kita buka kitab Nasaihul Libad halaman 12 ya, di makalah ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata, halaman 12 paling atas ya. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata an Yahya ibn Mu'adzin ar-Razi al-Wa'idhi lahu lisanun fir raja'i khususan wa kalamun fil ma'rifati. Lahu lisanun fir raja'i khususan wa kalamun fil ma'rifati. Kharaja ila Balkh wa aqama biha muddatan wa raja'a ila Naisabur wa mata biha sanata tamanin wa khamsina wa mi'ataini. Wa mata biha sanata samanin wa khamsina wa mi'ataini. Tuba liman taraka ad-dunya qabla an tatrukahu ay al-khairul kathiru liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhihabiha anhu. Ay al-khairul kathiru liman sarafa amwalahu fi anwa'il birri qabla dhihabiha anhu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu bi an amila ma fihi tu'annisu fil qabri atau ada yang taunisun ya, atau tu'annisu atau taunisun fil qabri. Tu'annisu fil qabri wa arda rabbahu
bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi, bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi qabla an yalqahu bil mauti, qabla an yalqahu bil mauti. Bidartin. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, dan makalah pembahasan yang ke-19 an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi Al-Wa'izi, seorang pemberi mau'izah. Ya, kalau sekarang ad-da'i ilallah gitu, orator, penceramah yang suka memberikan hikmah di atas mimbar. Al-Wa'id, julukan dari Yahya bin Mu'adz, karena dia yang pertama kali naik mimbar untuk memberikan mau'izah dihadiri oleh ribuan orang. Al-Wa'id. Lahu lisanun fir raja khususon, dia lisanun, nah khabar muqaddam, lisanun mubtada muakhar, dia mempunyai kata-kata, kalimat-kalimat fir raja khususon, khusus tentang roja, harapan kepada Allah. Dia tulis nasihat-nasihat dia, kata-kata hikmah, kata-kata yang mengandung hikmah, yang isinya tentang harapan-harapan. Bahkan menurut riwayat dia pernah menulis sebuah kitab, bahkan beberapa kitab, cuman datanya hilang, entah kemana. Wa kalamun fil ma'rifah, dan dia juga kalamun fil ma'rifah, maksudnya lahu kalamun fil ma'rifah, dia juga mempunyai pembicaraan, omongan, kalimat-kalimat tentang ma'rifah kepada Allah, karena dia seorang sufi juga. Kharaja ila Balkh, dia mengembara ke Balkh. Balkh itu sebuah perkampungan di Afghanistan. Wa aqama biha, dan dia tinggal di sana muddatan, beberapa saat. Wa raja'a ila Naisabur, dan kemudian dia kembali ke Naisabur. Naisabur itu sebuah wilayah, tempat, daerah bagian dari negara Iran, Naisabur. Wa mata biha, dan meninggal di Naisabur, di kota Naisabur. Sanata zamanin wa khamsina wa mi'ataini, tahun 258. Kalau Arab kan satuan dulu, puluhan, lalu ratusan gitu. Sanata zamanin wa khamsina wa mi'atain, tahun 258 Hijriah. Kata beliau, tuba, bahagia, liman, bagi orang, tarokat dunia, meninggalkan duniawi, meninggalkan urusan duniawi, meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum duniawi itu sendiri meninggalkan dia. Ay al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ini tafsiran yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten. Maksudnya
ay al khairul katsir, kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak. Bagi siapa? Liman sarafa amwalahu, bagi orang sarafa amwalahu yang mengeluarkan hartanya, kekayaannya, duniawinya, jabatannya, fi anwa'il bir, untuk berbagai kebaikan. Qabla zihabiha, sebelum duniawi yang dia punyai itu, zihabiha, sebelum meninggalkannya, anhu, dari orang itu. Sebelum jabatannya selesai, sebelum kekayaannya habis, ya, dia sudah bisa mengeluarkan semuanya untuk kepentingan kebaikan. Lalu wabana qabrahu, maksudnya tuba liman bana qabrahu, bahagia liman bana qabrahu, bagi orang yang telah membangun kuburannya, qabla an yadkhulahu, sebelum dia memasuki kuburan itu. Apakah kita bangun kuburan di Kober misalnya buat kita? Bukan, entar kita jelasin. Nah, ditafsirkan bi an amila ma fihi, dengan cara amila, beramal, melakukan amal ibadah, ma fihi, apa yang di dalamnya, yang mampu tu'annisu fil qabri, yang bisa menghibur, ya, fil qabri, di dalam kuburnya. Yang ketiga, wa arda rabbahu, maksudnya tuba liman arda rabbahu, bahagia bagi orang yang arda, membuat ridho, rabbahu, Tuhannya, membuat Allah ridho kepadanya. Dengan cara apa? Imtitsali amrihi, dengan cara imtitsali amrihi, melakukan, melaksanakan perintahnya, perintah Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhkan larangannya. Qabla an yalqahu, sebelum dia bertemu dengan Allah, bil mauti, dengan apa? Kematian. Artinya sebelum meninggal dia sudah mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makalah yang ke-19. Ini dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Dia ini adalah tokoh penting ulama pada zamannya, bahkan termasuk tokoh sufi, bahkan pakuknya ulama saat itu. Orang yang berilmu, soleh, zuhud, artinya tidak tamak terhadap duniawi, bahkan cenderung menjauhi duniawi. Banyak kalimat-kalimat yang keluar dari mulut beliau, kata-kata hikmahnya banyak sekali. Bahkan konon dia membuat sebuah tulisan kitab, bahkan sebetulnya bukan satu dua, banyak, hanya beberapa kitabnya hilang katanya, entah kemana. Banyak sekali kata-kata hikmahnya, sehingga dijuluki Al-Wa'iz di sini. Al-Wa'iz, Wa'iz itu adalah orator, penceramah, gitu kan, yang mampu menggabungkan antara mulut, kata-kata dengan sikapnya, karena dia orangnya soleh, seorang abid, seorang yang banyak beribadah kepada Allah, juga seorang alim, orang berilmu, gitu kan, sehingga mampu, kata-katanya pun itu sangat didengar oleh orang-orang pada saat itu. Banyak sekali kata-katanya, seperti misalnya Ibnul Mulakin di dalam kitab Tawbaqatul Awliya, beliau menulis kata-kata yang berasal dari Syekh Yahya bin Mu'adz ini, as-sabru 'alal qalwati min alamatil ikhlas, sabar saat jauh dari pandangan manusia itu adalah
ciri keikhlasan seseorang. Semangat, bersabar menghadapi ibadah yang susah, bersabar ketika tidak ada orang, itu merupakan bagian dari ciri-ciri keikhlasan. Kalau kita nih, kalau dilihat orang, ya biasanya semangat gitu. Hujan aja dari rumah sini, alhamdulillah, bagus, gitu kan, gitu. Tapi itu belum menunjukkan kita ikhlas apa enggak. Kita nggak tahu kan, ya gitu. Makanya belum menunjukkan keikhlasan. Kalau keikhlasan itu kelihatan ketika dia semangat ibadah saat orang nggak ada. Contohnya tahajud. Ya, semangat kita tahajud, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu. Ketika dia sabar, sekalipun ngantuk dia paksakan, dia tetap semangat bangun tidur buat apa? Tahajud. Dia sempurnakan, dia betul-betul maksimal beribadah pada Allah. Ya, itu jelas. Itu adalah ciri orang ikhlas. Ya, kalau kita mah belum tentu. Iya, saya sendiri ngajar dari rumah, hujan maksain ke sini, belum tentu ikhlas. Jamaah nggak tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Saya juga sama jamaah tahu nggak? Jamaah ikhlas? Nggak tahu. Karena masalahnya kita masih dilihat sama orang. Itu belum alamat ikhlas. Tapi alamat ikhlas yang jelas tidak ikhlas adalah ketika dia semangat, sabar, ketika sendiri, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah aja. Nah, itu dia. Ya, gitu. Makanya penting tuh. Tahajud diantaranya, ya, itu tanda orang itu ketika dia sholat sendiri, kan nggak ada yang tahu. Itu luar biasa itu. Makanya salah satu tanda orang yang bukan munafik ketika dia mau sholat bangun tahajud. Kalau sholat ke masjid, ya itu kan masih dilihat orang, bisa aja pengen dilihat sama orang kan gitu kan. Kalau orang tahajud sendiri di rumah nggak ada yang tahu hanya Allah, wah itu udah. Makanya salah satu tanda orang-orang yang bukan munafik adalah ketika dia mau tahajud, sholat sendiri di rumah, hanya Allah yang tahu. Karena orang munafik nggak bakalan tahajud. Ya, orang munafik itu kan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa. Ya, itu biasanya ria orang-orang munafik karena pengen dilihat sama orang. Keikhlasan, ya, itu adalah pada saat kita semangat beribadah kepada Allah, sabar menghadapi susah dan payahnya karena beribadah ketika kita sendiri. Khalwah namanya. Itu kata Syekh Yahya bin Wa'z Ar-Razi, as-sabru 'alal khalwah min alamatil ikhlas. Ini penting. Makanya kita harus sering-sering melakukan ibadah yang orang nggak tahu. Banyakin ibadah yang orang kagak tahu. Yang tahu cuman kita dengan siapa? Allah. Itu. Sedekah juga gitu. Ya, sesekali penting sedekah orang tahu. Barangkali tujuannya biar orang tergerak. Kalau misalnya kita lagi ngadain sumbangan buat ini itu, yang ada yang dari hamba Allah, lalu ada kita tulis dari Haji Waun misalnya, Pak Waun misalnya, karena tokohnya misalnya gitu kan, maksudnya biar yang lain pada ikut, nggak apa-apa, begitu. Tapi ikutkan, ya, perbanyak juga sedekah yang orang nggak tahu, gitu. Artinya hindari riya, sehingga amal ibadah kita, sedekah,
dan amal ibadah lainnya betul-betul apa? Diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan apa? Riya, ikhlas. Karena apa namanya? Manusia itu semuanya akan binasa. An-nas kulluhum halka illal alimun. Semua manusia akan rusak. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Ibadah tanpa ilmu rusak nggak? Rusak ibadahnya. Kan sering kita katakan, fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, ya, nggak diterima amal ibadah tanpa ilmu. Berarti ilmu penting. Manusia rusak semua kecuali orang berilmu. Ternyata orang berilmu pun wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang berilmu pun bisa rusak. Nggak cukup. Biar banyak ilmunya, kalau nggak diamalin percuma kan? Iya, gitu. Illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita punyai, usahakan apa? Amalin. Ya, amalin. Kita beramal, beribadah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dari pengajian. Itu bahkan yang wal amiluna halka, ya. Wal amiluna halka kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal pun, beribadah, bisa rusak semuanya. Ya, kalau nggak ikhlas. Makanya orang beramal pun akan rusak kecuali orang yang ikhlas ketika beribadah. Bahkan wal mukhlisuna fi khatarin azim. Orang ikhlas pun malah masih tanda tanya. Belum tentu dia akan mendapatkan surga, belum tentu. Tapi paling tidak dengan ikhlas kita berusaha. Makanya penting keikhlasan. Ibadah harus dibarengi dengan ikhlas. Jangan karena yang sifatnya duniawi. Nah, salah satu yang bisa menyelamatkan kita itu adalah keikhlasan dalam beribadah. Salah satu tanda orang yang ikhlas ketika dia tetap semangat beribadah saat tidak dilihat oleh orang. Saat dia berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kata Imam Yahya Ar-Razi, as-sabru 'alal khalwah min alamatil ikhlas. Dan banyak sekali, banyak itu puluhan belasan kalimat-kalimat hikmah yang berasal dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Banyak sekali. Dia katakan juga misalnya, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi min rabi'al afwu. Laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi min rabi'al afwa. Bukanlah orang yang makrifah kepada Allah, keinginan yang paling besar dari Allah, yang keinginan dari Allah itu bukan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makrifah kepada Allah adalah orang yang tujuan paling utama di hadapan Allah adalah minta dimaafkan, minta diampuni dari kesalahan, dari dosa. Kalau kita kadang-kadang ketika berdoa, yang paling banyak mendominasi dalam diri kita adalah bagaimana rezeki yang berupa duniawi melimpah. Ya, begitu kan ya? Yang masih ngontrak
tujuan yang paling utama bagaimana supaya enggak ngontrak lagi, bisa punya rumah sendiri, ya, punya rumah sendiri, masih belum besar, doa kepada Allah. Tujuan yang paling mendominasi bagaimana supaya rumah ini besar, bagaimana bisa rezeki berupa harta benda melimpah. Tujuan utama kita kadang-kadang begitu dalam doanya, ya. Tapi kalau orang ma'rifah, yang paling mendominasi adalah bagaimana dia diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata siapa? Yahya Ar-Razi. Banyak sekali. Nah, ini yang 3 sekarang yang barusan kita baca dalam kitab, termasuk kata-kata beliau. Beliau bilang apa? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Bahagia bagi orang yang meninggalkan duniawi sebelum dunia itu meninggalkan dia. Bukan berarti meninggalkan dunia kita anti sehingga kita nggak mau bekerja, nggak mau mengumpulkan harta, nggak mau menjadi orang kaya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah bahwa ketika ini khususnya orang-orang yang sudah banyak hartanya, bagaimana memanfaatkan harta yang ada sebelum harta itu hilang untuk kepentingan akhirat. Sekarang saya tanya, harta itu akan selamanya apa enggak di dunia? Jabatan, kekayaan akan selamanya apa gimana di dunia? Enggak kan? Nah, sebelum harta itu habis, sebelum jabatan itu hilang, maka buru-buru saat itu manfaatkan jabatan, manfaatkan harta yang ada, manfaatkan kekayaan yang ada, itu fi anwa'il birri, untuk kebaikan, untuk urusan akhirat. Ya, itu. Jadi sebelum dunia meninggalkan kita, sebelum harta hilang dari tangan kita, maka kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu yang dimaksud liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Karena apalagi kita udah yakin dalam pemahaman kita nggak tahu apakah meninggalnya besok dan lain sebagainya. Apakah pada saat kita diberi banyak harta oleh Allah, apakah akan selamanya apa enggak? Kita yakin bahwa kematian itu bisa datang suatu saat. Atau harta yang kita miliki suatu saat tiba-tiba hilang sama sekali. Entah karena kita rugi, entah memang ada yang jahat ke kita, entah lain sebagainya. Allah punya cara. Kita nggak tahu. Nah, sebelum itu hilang, maka buru-buru si harta yang ada dalam genggaman kita pakai untuk kebaikan akhirat. Jadikan alat duniawi itu bukan dijadikan sebagai tujuan. Itu yang dimaksud dengan liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Kita investasikan harta kita ini buat akhirat. Justru akhirat itulah yang akan kekal selama-lamanya. Ketika kita punya uang 1 juta, kita infakkan 200.000. Yang kekal itu yang 200 atau yang 800.000? Yang mana? Yang 200.000. Ya, itu yang akan kekal. Apalagi sering kita dengar bahwa akhirat itu ya jauh lebih segala-galanya daripada duniawi. Dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal daripada duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah katakan, "Lau kanatid dunya tahdilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Andai kata dunia ini
harta benda, kekayaan, hal-hal yang sifatnya duniawi itu sama harganya dengan sayap nyamuk, andai kata sama, ya, itu Allah tidak akan ngasih surga tamain sekecil apapun bahasa kitanya, ya, sekalipun seteguk itu kepada orang-orang kafir. Kalau duniawi, harta kekayaan, jabatan, kesenangan duniawi sama dengan apa? Sayap nyamuk. Itu maka Allah tidak akan ngasih kepada orang kafir. Tapi kenyataan yang kita lihat, orang kafir dikasih enggak? Bahkan lebih banyak. Itu artinya duniawi tidak ada enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sayap nyamuk. Artinya berarti sayap nyamuk lebih lebih berharga daripada duniawi. Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang saya kasih sayap nyamuk yang mau? Hah? Nggak ada yang mau. Dunia itu bahkan lebih di bawah daripada sayap nyamuk. Kata Nabi itu dalam hadis sahihnya. Ya, bahkan dalam hadis lain, wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isbahu fil yami bima yardi. Dunia dibandingkan dengan akhirat seperti orang yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan fil yami, lalu ketika diangkat bima yardi, itu tetesannya ini, tetesan dari celupan telunjuk kita itu duniawi. Lautan yang ada di dunia ini itu adalah akhirat, berarti nggak ada apa-apanya. Nah, makanya mumpung ketika kita dikasih rezeki melimpah, dikasih jabatan, jadikan tuh jabatan, jadikan sebagai apa? Hal-hal yang bisa mengantarkan kita di akhirat nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita menjabat, jangan jabatan itu dijadikan justru membuat orang-orang susah, membuat ibadah orang-orang Islam susah. Ya, itu. Jangan sampai gara-gara jabatan kemudian dia susah seumur-umur nanti di akhirat. Gara-gara jabatan. Jangan sampai membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat orang-orang beribadah susah. Ya, gitu. Amanah yang dipegang, amanah yang diserahkan oleh Allah kepada dia, itu harus kita pegang sesuai dengan amanahnya. Mulai dari presiden, menteri, lurah, RW, amanat Allah. Ya, ketika bansos misalnya, buat keluarga, yang dia senangi aja yang dikasih, yang berhak kagak misalnya. Tapi harus apa? Amanah. Itu penting. Mumpung jabatan ada, maka bagaimana si jabatan ini bisa untuk kemanfaatan orang-orang Islam. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Bahagialah orang-orang yang tidak terlalu mementingkan duniawi, justru duniawi itu dijadikan sebagai alat untuk kepentingan akhirat. Sebelum duniawi, jabatan itu hilang dari dia. Yang kedua, wabana qabrahu qabla an yadkhulahu. Bahagia orang-orang yang telah membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Yang dimaksud apakah kita bangun kuburan kayak di Kober, kita bangun kuburan buat kita pesen kepada pengurusnya buat kita nanti, apa begitu? Bukan. Atau seperti orang-orang misalnya udah beli tempat, bahkan ada yang tempat kuburan yang paling mahal kalau di Indonesia di Karawang tuh, ya, di San Diego, yang harganya itu bisa sampai bukan puluhan juta, bahkan ada yang 1 M, 1,7 M
Ada 3 tipe. Tipe pertama ada yang sampai 37 sampai 80 juta. Yang kedua ada 224 juta. Yang ketiga itu sampai miliar. Itu di Karawang tuh. Terus ada Karawang Timur juga yang dikelola oleh pesantren Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar, Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Begitu juga. Lalu ada di Tangerang sana, di Event Memorial Garden tuh. Sama begitu. Jadi puluhan juta. Apakah seperti itu? Kita pesen dari sekarang. Hah? Bukan. Yang dimaksud kita membangun kuburan, mengumpulkan amal ibadah yang bisa nanti membuat kita di kuburan itu nyaman. Ya, tidak mendapatkan siksa kubur. Beramal di sini bi'an amila ma fihi taunisun atau tu'annisu fil qabri. Mengamalkan amal ibadah sebelum kita meninggal sebagai bekal, ya, sebagai bekal buat di alam kubur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebelum kita meninggal kita siap-siap bekal kita, ya, karena dunia ini nggak selamanya kan, gitu. Maka kita bangun kuburan. Artinya apa yang membuat kita bahagia di alam kubur itu dari sekarang kita amalkan. Banyakin perbuatan-perbuatan yang membuat kita selamat nanti, gitu. Lalu yang ketiga, wa arda rabbahu bimtisali amrihi wa ijtinabi nahyihi. Yang ketiga, tuba, bahagia bagi orang-orang yang membuat Allah ridho. Ridho Allah itu cuma 2, imtisal amrihi dan ijtinab nahyihi. Melakukan apa perintahnya, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang. Karena beragama Islam sebetulnya 2. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, i'lam anna lid-dini syatrain, fi'lu ta'ah wa tarkul manahi. Cuma 2. Dalam beragama ini ada 2 poin, ada 2 sisi yang enggak boleh kita lupakan, yaitu fi'lu ta'ah, melakukan amal ibadah, ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebetulnya gampang sebetulnya. Cuman masalahnya bisakah kita mencapai orang-orang yang betul-betul melakukan amal ibadah dan meninggalkan larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu kan? Sebetulnya cuma 2 itu aja. Gitu. Modalnya seperti itu. Kalau modal seperti itu sudah kita pegang, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah, lalu kita melaksanakan ibadah, taat perintah Allah dan Rasulnya, tentu berarti udah kita pegang kunci sorga. Ya, gitu. Dengan cara beriman kepada Allah. Iman, yakin bahwa la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah kunci surga, udah. Kunci surga udah kita dapat. Dan semua orang mukmin itu akan masuk surga. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku itu semuanya akan masuk surga. Ya, umat yang mana? Ya, yaitu yang tadi, yang 2 hal itu. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, tinggali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Ya, gitu. Ya, nanti ada tambah-tambahannya, bagaimana kita bisa mencapai derajat yang lebih tinggi, karena di surga itu kan nanti banyak tingkatan-tingkatannya. Nah, itu kita lakukan, gitu. Tapi modalnya sudah ada.
menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling sulit kalau kita melakukan ibadah. Mungkin ya orang ya sesungguhnya agak bagi sebagian orang susah juga, tapi lebih sulit meninggalkan larangan Allah daripada melakukan amal ibadah. Karena kalau larangan Allah kadang-kadang nggak kita sadari. Ya, datang di WA, padahal kadang-kadang nggak benar tuh. Lalu kita share aja ke yang lain. Ya, berarti kita udah kena ya, bohong. Udah dosa nggak? Udah dosa. Ya gitu. Nyakitin orang. Udah. Ketika ada temen ngomongin orang kita timpalin, udah kena lagi. Gitu. Kalau ibadah orang cenderung kalau memang dia betul-betul tahu ilmunya, insya Allah mudah, sangat mudah. Lah kita senyum kepada saudara kita udah ibadah, betul nggak? Nah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, udah dapat pahala. Lah kita ngerjain sholat 5 waktu aja, belum ngomongin yang sunnah. Ya, zuhur kita lakukan sesuai dengan apa yang kita tahu dari pengajian. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dari dari sholat ke sholat itu sudah penghapus dosa. As-shalawatul khams, antara sholat ke sholat yang lain, zuhur ke asar, penghapus dosa. Asar ke maghrib, ya, penghapus dosa. Maghrib ke isya, udah dosa-dosa kita dihilangkan. Dari isya ke subuh begitu juga. Banyak sekali. Kalau pahala itu banyak sekali yang kita dapatkan, termasuk duduk misalnya di sini. Kita sholat berjamaah, dapat pahala berjamaah. Lalu niat nungguin isya nanti. Belum isya kita enggak keluar masjid, duduk di mana? Di masjid. Ngaji lagi, iktikaf lagi. Kita nungguin isya aja, enggak pulang dulu ke rumah. Itu kan kata Nabi, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu. Kita masih terus dikasih pahala sholat berjamaah selama kita di masjid karena nungguin waktu isya. Setelah sholat maghrib kita enggak pergi dulu ke rumah, langsung kita iktikaf di masjid. Itu kita lagi sekarang nih, lagi belum sholat isya, itu masih terus ditulis pahala berjamaah, sholat berjamaah. Datang lagi nanti sholat isya berjamaah, pahalanya bukan hanya sholat isyanya lagi. Apa? Sama seperti orang sholat malam separoh. Ya, sholat berjamaah isya sama seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadah separoh. Datang subuh kita sholat lagi, sama pahalanya seperti orang yang menghidupkan malam dengan ibadah semalam suntuk. Banyak gak pahala-pahala yang kita dapatkan? Kalau ibadah itu udah luar biasa banyak. Cuman masalahnya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang kadang kita susah, ya, tanpa sadari kadang-kadang kita. Seperti tadi ketika kita diajak ngobrol dengan teman-teman kita, tanpa sadar ngomongin orang lain, tanpa sadar kita ngecilin orang lain, tanpa sadar kita nyakitin orang lain. Nah, udah kena. Ya, belum fitnah belum. Ini beneran orang lain memang ya sesuai dengan kenyataan yang kita omongin. Itu kan ghibah namanya. Zikruka akhaka bima yakrah, ngomongin yang kalau didengar sama teman kita dia marah. Kalau fitnah, nah itu asyadu minal qatl, lebih hebat lagi. Gitu. Makanya dua hal ini penting. Bagaimana kita bisa dapat ridho dari Allah? Nah, itu diantaranya dua penting, yaitu imtithal amrihi wajtinab nahyihi.
melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya kita amalkan apa yang kita tahu dari pengajian. Ketika kita salah pun dalam sholat, ketika kita salah pun dalam bacaan Al-Quran, kalau kita udah ngaji, insya Allah akan dimaklumi oleh Allah. Allah maha pemaaf, maha pemaaf. Makanya kita jauh mengaji. Yang di awal saya katakan, dengan ilmu aja kita beribadah. Sebab kalau tanpa ilmu, ibadah kita akan ditolak. Maka yang ngaji penting. Kita bisa merubah apa yang tadinya kita enggak tahu, atau minimal sekalipun masih dalam keadaan salah, Allah masih memaklumi. Coba kalau seandainya kita nggak ngaji sama sekali, kita ibadah, jangan coba-coba pengen dapat maklum, jangan coba-coba pengen dimaafkan oleh Allah. Orang dia sendiri nggak ngaji, padahal kan thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu apa? Wajib. Wajib itu apa? Fardhu itu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilakukan dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Berarti kita dosa terus-terusan kalau enggak ngaji sama sekali, kalau enggak mencari ilmu sama sekali. Ya, udah amal ibadahnya ditolak, kitanya sendiri dapat dapat dosa, kan gitu. Karena itu ya sangat mudah sebetulnya kita menjadi orang Islam. Yang penting tadi kita ikutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makalah dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang sufi, seorang ulama besar, gitu kan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mengamalkan nasihat yang beliau ungkapkan seperti ini. Yang pertama, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, artinya kita jangan menomor satukan duniawi. Jadikan duniawi, harta, jabatan, kekayaan dalam diri kita itu sebagai wasilah untuk kepentingan akhirat. Yang kedua, wabana qabrahu qabla an yadkhulahu, persiapkan bekal, persiapkan hal-hal yang membuat kita enggak susah nanti di alam kubur. Dan yang terakhir, bagaimana membuat Allah ridho kepada kita, ya, yaitu dengan cara lakukan perintah dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ilmu yang kita pelajari di pengajian. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan apa yang diungkapkan dari nasihat Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini. Hadirin jamaah, sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya, yang makalah kedua ini tentang bagaimana dia berpikir, ya, tentang akal. Mana yang itu makalah? Halaman 6 ke 17. Oh iya, tuba liman kana aqlu amiran bi an yaqtadiya bi muradi aqlihi al-kamil, ya kan? Terus wa hawa asiran wa wailun liman kana hawa amiran wa aqluhu asiran. Ini berhubungan dengan artinya ketika kita punya akal, lalu punya pengetahuan tentang
hukum-hukum Islam, maka ilmu yang kita dapati maka kita amalkan dengan cara bagaimana dalam pandangan Islam perbuatan kita ini bertentangan atau enggak, gitu. Caranya yaitu hawa nafsunya kita redam, jangan sampai terlalu mengemuka sehingga hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, yang anteng, yang tidak menguasai diri kita. Kita ini dikuasai oleh akal, bukan oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang menguasai diri kita, maka yang terjadi ya ini pembahasan yang sekarang, yaitu apa? Yaitu pertama tadi katanya kan orang yang bahagia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Dia tidak mau tuh, karena dia nanti kalau hawa nafsunya menguasai dia akan merasa bahwa di dunia ini akan selamanya, karena dia terkungkung dengan hawa nafsu, karena dia merasa senang di dunia sehingga dia lupa terhadap akhirat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini katakan wabana qabla an yadukulahu, mengamalkan, mempersiapkan bekal sebelum kita meninggal. Maka orang yang dikuasai oleh hawa nafsu nggak mungkin memperbanyak amal ibadah, karena dia sendiri sudah banyak terjerumus dengan kesenangan duniawi. Kalau orang yang terjerumus dengan kesenangan duniawi, dia cenderung yang lupa terhadap akhirat, gitu. Yang terakhir, ketika di sini dikatakan wa arda rabbahu, membuat Allah ridho, ya berarti dia nggak diridai oleh Allah karena hawa nafsunya yang menguasai dia, begitu. Artinya ada hubungannya gitu antara makalah yang ente sebutkan dengan yang sekarang, gitu. Ada hubungannya gitu, ya, gitu. Ya, silakan. Nggak ada lagi. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman katsiran nafi'ah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan بدون مشقة ولا نصب. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ ديارنا من كل بلاء ووباء ومكروه. اللهم حصل مقاصدنا ومرادنا. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.